Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Farhan Syihab, NRP 15/2017-061. Di sini saya akan melanjutkan tugas untuk pertemuan ke-7 praktikum pemrograman game. Nah, di sini melanjutkan tugas-tugas sebelumnya, modul-modul yang sebelumnya, akan tetapi di sini saya menggunakan project yang baru, ya. Nah, terlihat di sini project yang saya gunakan itu saya buat ulang semuanya, karena yang sebelumnya itu, di project sebelumnya itu, si player ini ada problem pada saat loncat, ya. Nah, sekarang karena saya buat project dari awal dengan terrain yang datar gitu, tidak terlalu banyak tekstur pada tanahnya, maka dia bisa loncat gitu. Mungkin karena kesalahan sistem atau kesalahan dari saya karena terrainnya terlalu tinggi gitu. Jadi sekarang saya menggunakan project yang baru. Nah, setelah itu di sini untuk playernya sudah saya rubah dengan player yang saya download, aset si playernya ini, si karakternya ini sudah dirubah dan sudah bisa dijalankan. Nah, selanjutnya di sini saya melanjutkan modul yang keempat sekarang, pertemuan ke-7. Yang pertama itu adalah save button, ya, dimana pada saat dimainkan gamenya ini, ketika kita pause gitu, nanti ada button save yang difungsikan agar pada saat kita quit gitu, out dari si game ini, terus kita nanti di main menunya itu ngeklik button load game, maka dia akan melanjutkan terakhir kali si player ini berada gitu, posisinya dan waktunya itu terakhir yang pada saat di save itu akan cloud gitu. Nah, yang perlu disiapkan pertama adalah membuat si buttonnya yang ada di canvas, ya. Nah, di sini pada canvas ini sebelumnya ada pause menu. Nah, ini ya. Di sini sudah saya tambahkan button baru, yaitu adalah save button, dimana teksnya itu saya namai save gitu. Setelah itu, setelah buttonnya sudah ada, tinggal dibuat scriptnya, masuk ke dalam scriptnya. Yang pertama itu adalah script HUD manajernya, dimana di HUD manager ini sebelum masuk ke HUD manager sebenarnya ada 3 script, cuma di sini bisa dibuat function terlebih dahulu, yaitu adalah function save game, atau bisa dibuatnya nanti gitu, untuk menghubungkan ke si save gamenya ini gitu, ke HUD manajernya. Setelah itu membuat 3 script, yaitu ada player data, ada save system, dan ada player gitu. Nah, di yang pertama ini ada script player data, di mana di dalam player data ini tuh digunakan untuk mengesave gitu, menyimpan data data dari waktu dan posisi si player terakhir gitu. Nah, di sini nggak menggunakan start sama update, dihapus start sama update-nya, dan juga si mono behavior-nya itu juga dihapus, si mono behavior-nya dihapus. Nah, ditambahkan sistem serializable gitu. Setelah itu dibuat variabel, dimana variabelnya itu adalah posisi dan waktu. Nah, di sini tipe datanya float dan integer, dimana menggunakan array. Nah, karena position itu ada 3, yaitu adalah x, y, z, dan time itu, waktu itu juga ada 3, yaitu ada jam, menit, sama detik gitu. Nah, di sini membuat function baru, yaitu public player data. Nah, di sini time, new time integer itu ada 3, yaitu tadi yang saya sebutkan, ada di sini time untuk hours, time untuk minutes, dan time untuk seconds. Nah, untuk posisinya juga ada 3, itu
Itu ada posisi untuk X, posisi untuk Y, dan posisi untuk Z. Selanjutnya masuk ke script yang kedua, yaitu adalah save system. Pada save system ini sama seperti player data, tidak menggunakan start sama dengan juga update gitu, tidak menggunakan itu. Nah, dan juga tidak ada mono behaviornya, dihapus. Nah, di sini juga perbedaannya itu tidak menggunakan library system collection sama system collection generic, dihapus, diganti dengan menambahkan library system.io dan system.runtime.serialization.formatters.binary. Itu jadi tipe data yang nanti bakalan disimpan itu berbentuk binary gitu. Nah, selanjutnya ada membuat function public static void save player, ya, dimana berisi binary formatter dengan nama formatter new binary formatter. Tipe data string path sama dengan application persistent data path plus savegame.pemgame. Nah, ini itu maksudnya ini dimana kita pada saat menge-save data yang kita save sebelumnya itu akan tersimpan di sistem si laptop yang digunakan gitu atau komputer yang digunakan. Jadi kalau misalkan di sini hanya mendeskripsikan untuk sistem yang digunakan itu misalkan Windows gitu, Windows saja. Jadi nanti pada saat game ini dimainkan di seperti laptop lain, seperti MacBook atau semacamnya, itu tidak akan bisa nge-save gitu. Nanti akan ada terjadi error. Oleh karena itu di sini menggunakan tools dari si Unity-nya yang dimana bisa menyimpan sesuai dengan sistem yang digunakan pada si laptop tersebut gitu. Dan di sini adalah savegame.pemgame ini adalah folder penyimpanannya bernama savegame.pemgame gitu. Sini ada file stream dengan nama stream sama dengan new file stream path file mode create. Jadi ini untuk membuat si folder barunya gitu. Sini player data sama dengan new player data player. Nah, selanjutnya di sini ada function lagi yaitu public static player data untuk load player gitu. Nah, di sini player data yang di sini itu diambil dari si script player data ini. Jadi yang disimpan atau yang di load nanti itu adalah data terakhir waktu dia, si karakter itu, sama si posisi terakhir si karakternya gitu. Nanti yang di load itu adalah titik terakhir tersebut. Nah, sama seperti yang di atas, di sini adalah untuk pengambilan ngeload si file save-nya itu ada di folder si savegame.pemgame. Nah, setelah itu di sini untuk open si foldernya, si filenya di open. Setelah itu nah di sini else-nya ini jika tidak ditemukan file save-nya, dia akan memunculkan log save file tidak ditemukan gitu. Selanjutnya masuk ke script ketiga yaitu script player. Pada script player ini saya menggunakan start sama load player ya, dimana update-nya itu dihapus diganti dengan load player. Nah, di sini pada startnya itu ada if scene loader .load status. Jadi ini untuk jika si scene loader ini script scene loader itu meload gitu melakukan load status gitu, status yang di save itu dia bakalan ngeload si script yang tadi sudah dibuat, yaitu adalah si ini di sistem save system ini yang load player ini gitu. Setelah itu di sini ada load player, function load player di mana player data itu diambil dari player data ini, data sama dengan save system.load player.
Sini yang ada vektor 3 position sama seperti pada player data, yaitu adalah position X, Y, dan Z. Nah, untuk waktunya itu set time-nya adalah time yang pertama yang tadi di player data itu adalah jam, terus time kedua itu ada menit, dan time ketiga itu ada detik gitu. Ini transform si posisinya gitu. Selanjutnya jika sudah scriptnya sudah dibuat, sini masuk ke player ya, ke si playernya. Nah, di sini di player ini masukkan si script yang player tadi yang sudah dibuat ke dalam si hierarki si player game object si playernya. Nah, ini ya sudah ada, sudah di-drag ke sini. Nah, jika sudah maka di si buttonnya ini sudah bisa digunakan gitu, save buttonnya. Nah, setelah itu setelah sudah dimasukkan scriptnya ini, kita masuk ke scene main menu, dimana untuk mengaktifkan si button load gamenya itu. Kita masuk dulu ke main menu. Nah, pada saat di main menu ini kan ada load game nih. Nah, si load game ini kita aktifkan gitu. Yang pertama itu sebelumnya masuk ke scene loader, script scene loader ini, dimana di sini ditambahkan function load save game. Jadi untuk meload si save gamenya gitu, dimana loading screen nanti akan muncul jika si button load game ini ditekan, akan muncul screen loading itu pada layar gitu, dan akan masuk ke scene yang mainnya, yang scene karakter bermain gitu, dan melanjutkan gitu. Statusnya itu adalah meload game gitu, si player yang sebelumnya sudah di save. Jika sudah dibuat scriptnya itu dimasukkan ke load gamenya. Bentar. Oh, tidak perlu karena scene loadernya itu sudah ada. Oh ya, jadi mohon maaf, jadi kesalahan penjelasannya. Jadi scene loader ini untuk status loadingnya, screen loadingnya nanti gitu pada saat si button load gamenya itu ditekan. Nah, berarti sudah semuanya. Selanjutnya adalah modul selanjutnya itu adalah fix kamera, dimana pada fix kamera ini masuk kembali ke scene simple scene-nya atau si main scene-nya. Nah, masuk kembali ke main scene-nya, masuk ke script kameranya, dimana di dalam script ini ditambahkan
yaitu adalah private float mouse X dan mouse Y-nya. Jadi kan sebelumnya itu hanya mouse X kanan kiri saja, sekarang mouse Y. Jadi bisa merotasi si kameranya gitu. Nah, terus ini kecepatan rotasinya itu 100 F. Setelah itu ada referensinya itu ditambah target. Nah, nanti akan membuat game object target gitu. Setelah itu ditambahkannya itu adalah, nah ini ditambahin mouse Y sama seperti mouse X sebelumnya, hanya saja ini dirubah kecepatan rotasi. Sebelumnya itu hanya kecepatan kalau nggak salah. Jadi di sini kecepatan rotasi dirubah dan mouse Y-nya juga. Nah di sini adalah plus sama dengan gitu, yang untuk mouse Y-nya itu adalah minus. Nah di sini mouse Y-nya math dot climb, dimana mouse Y dengan ini adalah kayaknya ini tuh adalah titik si nilai derajatnya gitu, nilai X sama Z-nya, dimana min 35 dan 60 gitu. Setelah itu transform look at target. Jadi ini tuh jika si mouse-nya itu dikebawahin atau dikeatasin, dia akan tidak menembus ke si tirennya gitu. Jadi dia akan fokus ke si target, dimana targetnya itu nanti akan dibuat di mata si karakternya gitu. Nah di sini adalah target rotation dan player rotation. Nah di sini jadi pada saat si player itu bergerak, mouse-nya itu bisa mengikuti kameranya itu bisa mengikuti mouse yang diputar gitu, mengikuti kemauan dari pemain gitu. Jika sudah, pada player sebelumnya main kamera ini ada di luar, buat terlebih dahulu yaitu create empty folder di dalam player ini dengan nama target ya. Nah main kameranya dimasukkan ke dalam target. Setelah itu pada main kamera sudah terdapat player dan target, dimana playernya itu diisi dari si player, targetnya juga ini diisi dari si target gitu. Nah setelah itu kamera sudah bisa berotasi sesuai yang diinginkan pemain. Nah modul yang terakhir adalah obstacle, dimana obstacle ini menambahkan aset baru. Ya, ini aset dari aslabnya ya, yaitu ada obstacle gitu, aset obstacle. Ini jadi semacam item yang akan digunakan di saat di dalam game gitu. Jadi pada saat si player itu menyentuh si objek itu akan terjadi sesuatu gitu. Nah, di sini setelah dimasukkan asetnya, buat terlebih dahulu sebuah 3D object, yaitu adalah sphere. Di sini saya menggunakan sphere. Bisa menggunakan apapun sebenarnya, bisa cube juga bisa, kapsul, tapi di sini menggunakan sphere. Nah, ini dengan namanya obstacle. Nah, si obstacle ini, si sphere-nya ini sebelumnya seperti ini ya, gambarnya itu bulat seperti ini. Ini dihilangkan karena saya sudah memasukkan contoh objeknya gitu, bentuk objeknya itu adalah sebuah jamur ya di sini, yang diambil dari aset si obstacle tadi yang ini, yang dimasukkan ke dalam si obstacle-nya, si sphere-nya. Nah di sini setelah sudah dibuat sebuah game object yang bernama obstacle, maka selanjutnya membuat script, dimana scriptnya itu adalah jadi ini ada script yang bernama
Nah, obstacle. Nah, di sini berisi private game object player gitu, dimana player ini nanti untuk memanggil si game object player ya, untuk memanggil si player gitu. Nanti akan dipanggil si playernya. Setelah itu membuat function baru, yaitu adalah private void on trigger enter, dimana nanti di sini tuh adalah fungsi untuk membuat si objeknya itu, si obstacle yang sudah dibuat ini itu bisa disentuh gitu, ibaratnya bisa dihancurkan ataupun bisa disentuh oleh si player gitu. Nah, di sini difungsiinnya itu adalah player jika mendekati atau menyentuh si objek tersebut, dia akan hancur, akan hilang si spear-nya tadi gitu. Selanjutnya, jika sudah script tersebut dimasukkan ke dalam game object obstacle. Nah, ini ya, dimasukin ke sini. Setelah itu selanjutnya itu adalah membuat kamera shaking, dimana pada saat si player itu nanti menyentuh si objek ini, obstacle ini atau si jamur ini, dia nanti bakalan bergetar gitu. Jadi penanda bahwa dia terkena damage gitu dari si jamur tersebut gitu. Nah, kita buat scriptnya yaitu adalah kamera shaking, dimana di sini dimasukkan private float power, yaitu adalah nanti kekuatan si getarannya sebesar berapa gitu. Terus ada private float duration, yaitu adalah durasi lamanya si getaran tersebut. Terus ada slowdown amount, jadi ini untuk mengeslow gitu gerakan si player. Terus ada should check, ini false gitu. Setelah itu public transform kamera, ini untuk memanggil si kamera. Vektor 3 start position, float initial duration. Setelah itu pada void startnya dipanggil kamera dengan kamera.main.transform. Start position kamera.local position. Nah, di sini untuk jadi posisi pada saat si karakter ini menyentuh obstacle itu adalah kameranya pada saat sekian gitu, pada saat posisi sekian. Jadi bergetarnya pada saat itu juga gitu, pada saat kameranya itu terakhir kali gitu sebelum menyentuh si obstacle-nya gitu. Ini adalah initial duration untuk menginisialisasi si durasinya. Setelah itu di void update-nya ada if should check. Nah, ini untuk durasinya lebih besar daripada 0. Jika durasinya lebih besar daripada 0, maka kamera .local position sama dengan start position plus random .inside unity spare dikali power. Jadi ini untuk memfungsikannya ya, untuk membuat yang kita inginkan sebelumnya itu bisa dilaksanakan gitu, bisa difungsikan. Nah, jika tidak, maka semuanya itu adalah false gitu, tidak ada getaran gitu. Atau jika sudah selesai gitu terkena si objeknya, dia bakalan kembali seperti biasa gitu, tidak akan bergetar lagi kameranya. Nah, setelah itu di sini sama seperti obstacle ada private void on trigger enter. Nah, di sini jika si player itu di sini itu adalah untuk mendeskripsikan si obstacle-nya gitu. Untuk memfungsikan si obstacle-nya dengan si obstacle-nya nanti itu adalah menggunakan tag yang bernama obstacle. Nah, setelah itu jika sudah, nah di sini pada game object obstacle terlihat bahwa tagnya di sini itu adalah obstacle ya. Nah, di sini itu tinggal ditambahkan di tag ini add tag gitu.
Nah, di sini gitu kan, ditambahin tag-nya, yaitu tadi saya sudah menemukan, yaitu adalah namanya obstacle sesuai dengan yang ada di script. Setelah itu dipasang di tag-nya ini obstacle. Nah, jika sudah, nah is trigger ini itu dicentang ya, checklist. Jadi agar pada saat si player itu mendekati si obstacle-nya atau si jamur ini, dia tidak meloncatinya gitu. Jadi dia bisa mengenainya gitu, bisa tembus ataupun mengenainya si objek tersebut gitu. Dan terjadilah kamera shaking tersebut gitu. Nah, jika sudah, nah di sini dimasukkan kamera shakingnya ya. Si script kamera shaking tadi itu dimasukkan ke si player. Nah, muncul ada power dan duration. Nah, di sini kameranya ini diambil dari main kamera. Ini ditarik ke sini main kameranya. Untuk power sama duration ini bisa kita rubah nilainya sesuai yang dibutuhkan atau sesuai dengan yang kita inginkan lah gitu. Si powernya berapa, untuk getarannya dan durasinya berapa gitu, untuk lama si getarannya. Nah, modul terakhir yaitu adalah health bar ya. Jika si player ini mengenai si jamur ini, maka dia akan mengurang gitu darahnya. Nah, caranya yang pertama adalah membuat scriptnya, yaitu adalah sistem darah. Nah, di sini membuat dulu variabelnya, yaitu adalah darah underscore player, dipanggil di void startnya darah underscore player sama dengan 100. Jadi ini nilai si darah si playernya, yaitu 100. Di void update-nya, jika darah lebih besar daripada 0, maka akan memberikan keterangan pada konsol nanti ya, yaitu player hidup gitu. Jika tidak, player mati gitu. Selanjutnya sama seperti script sebelumnya, ada on trigger enter. Nah, di sini sama untuk menginisialisasi si tag obstacle tersebut gitu. Dimana jika darah si player ini menyentuh si obstacle, dia akan berkurang 30 gitu. Si darahnya akan berkurang 30 dari si 100 ini gitu. Nah, nanti akan ada keterangan di konsolnya darah sama dengan plus darah player. Jadi sisa si darah player tersebut setelah terkena si obstacle. Oke, jika sudah, pada player dimasukkan script sistem darah. Itu. Nah, di sini sudah ada darah playernya. Nanti pada saat dijalankan dia akan muncul nilai si darah si playernya. Nah, kita lihatkan saja di sini biar terlihat konsolnya ya. Nah, sekarang coba dijalankan. Sini ya. Nah, sudah jalan. Nah, ini playernya sudah bisa bergerak, sudah bisa loncat seperti yang sudah saya bilang. Nah, ini kameranya sudah bisa merotasi ya sesuai dengan keinginan. Nah, pada saat menghadap ke atas ini dia tidak menembus ke sitirennya gitu, melainkan mengikuti targetnya itu diposisikan di matanya atau di kepalanya. Nah, ini jika si player ini menyentuh
si jamur ini dia akan berkurang darahnya, dan di sini di konsolnya akan ada keterangan darah sama dengan 70. Karena tadi kan 100 berkurang dikurangi 30 gitu loh. Jadi makanya darah berkurang. Nah, di sini saya juga sudah men-setting setiap lampu seperti ini ya, seperti yang obor ini. Jika sudah di-set sama seperti yang jamur tadi. Jadi jika terkena, nah dia akan berkurang terkena apinya gitu. Nah, ini berkurang, status darahnya menjadi 40. Nah, jika sampai mati 10 kita coba. Nah, dia akan ada status player mati. Nah, di sini belum ada scene untuk game over ya. Jadi masih akan terus mengulang keterangan bahwa si player itu darahnya berkurang gitu. Ini kayak berkurang menjadi minus 50 dan semacamnya. Nah, selanjutnya itu masuk ke button save. Nah, ini bisa dilihat ya, jamnya ini itu adalah jam 1.28. Tidak jam pada saat awal bermain. Nah, ini posisinya juga udah di sini berubah. Sekarang diklik save. Nah, jika sudah diklik save, keluar. Nah, karena belum ada button untuk pindah scene ke main menu, maka masih secara manual ya. Pindahin dulu ke menunya. Coba dijalankan. Sudah, coba di load game. Nah, dia kembali ke titik terakhirnya tadi kan, jam 1 lewat dan posisinya di sini. Nah, seperti itu. Jadi sudah mengulang ngeload gamenya gitu. Mungkin cukup sekian presentasi tugas ke pertemuan ke-7 ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan ataupun kesalahan dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.